Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vina Sondayo Kebet Malau, NIM 1705520161, kelas akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Presentasi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teknik audit, wawancara, dan interogasi. Materi pembahasan adalah yang pertama, pengertian wawancara dan interogasi, yang kedua, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi, yang ketiga, teknik dasar wawancara, yang keempat, perbedaan wawancara dan interogasi, yang kelima, karakteristik auditor yang melakukan wawancara, dan yang keenam adalah langkah-langkah melakukan interogasi. Masuk ke materi pertama, pengertian wawancara dan interogasi. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, dan melengkapi keterangan yang lain dengan tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Tuana Kota pada tahun 2009 menyebutkan bahwa wawancara bersifat netral, tidak menuduh. An interview is non-accusatory. Ini adalah perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Tuana Kota juga menyatakan, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi selama melakukan wawancara. Investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavior information. Kemudian pengertian interogasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, interogasi merupakan pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pernyataan lisan yang bersistem. Interogasi bersifat menuduh. An interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua informasi investigatif yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangka terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. An interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investor percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Jika interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan strategi membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Strategi ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama-tama ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator. Selanjutnya adalah manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Selain nilai behavior information dari suatu wawancara, terdapat juga investigative information
yang sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investor sering tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena terdapat manfaat melakukan wawancara sebelum informasi. Yang pertama adalah sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Kemudian yang kedua, manfaat wawancara. Selama wawancara, investigator sering mengkorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Manfaat yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, jika diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongannya. Kemudian manfaat yang keempat adalah terdapat keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara antara lain, yang pertama adalah kematangan pribadi. Kematangan pribadi, seorang auditor investigasi berkaitan dengan sikap mental, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Yang kedua adalah gaya dan karakter. Gaya dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang auditor investigasi berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, dan kemampuan untuk memahami situasi dan kondisi. Kemudian, yang ketiga adalah koordinasi dan kerjasama. Hal ini berkaitan dengan teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku dalam pembawaan, dan pengalaman berinteraksi untuk memancing yang diwawancarai mengatakan kebenaran. Kemudian, yang akan saya jelaskan adalah hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit, hendaknya dilakukan persiapan-persiapan baik dan dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Dan yang ketiga adalah alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Kemudian tahap yang kedua adalah pelaksanaan wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara, terdapat sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi dan kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara tersebut adalah yang pertama, fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi.
Kemudian yang kedua adalah kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Di sini, pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik sangat dibutuhkan, meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Kemudian yang ketiga adalah bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Kemudian yang harus diperhatikan yang keempat adalah harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Kemudian tahap yang ketiga adalah dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan suatu hal yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikian halnya, analisis terdapat kemungkinan-kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian hasil wawancara adalah yang pertama, bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Kemudian yang kedua, bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar, lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi saja. Kemudian yang ketiga adalah fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Kemudian hal-hal yang dilakukan dalam wawancara yang keempat adalah analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus dilakukan secara teliti, objektif, lengkap, dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan wawancara dan interogasi. Perbedaan antara wawancara dan interogasi ini terdapat pada ciri-ciri yang dimiliki oleh wawancara dan interogasi sendiri. Perbedaan yang pertama adalah dalam wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Dengan cara dan nada yang tidak menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Sedangkan pada interogasi sifatnya menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Teknik membuat pernyataan, bukan pernyataan. Jika interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya saja, maka tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran itu,
maka investigator menggunakan teknik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Teknik ini akan mendominasi seluruh interogasi, karena sebelum seseorang mengaku bersalah, maka sebelumnya ia harus mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh investigator. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dalam wawancara tujuannya adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau yang biasa disebut sebagai behavior information. Sedangkan pada interogasi, tujuannya adalah mengetahui yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukannya, dan berapa jumlah atau nilai fraud yang dilakukan oleh tersangka. Ada persepsi yang menyatakan bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dalam pelaksanaan wawancaranya. Wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya, semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka akan semakin baik pula dan wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilakukan atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Sedangkan dalam interogasi hanya dilakukan setelah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kebohongan. Alasan ini dapat berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan dari pernyataan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan masih banyak petunjuk lainnya. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menilai kejujuran seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Kemudian perbedaan yang keempat adalah lingkungan pelaksanaan interogasi dan wawancara. Dalam wawancara bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan dan suasana. Pemeriksa terkadang berpeluang menemui orang itu di kantornya atau di perjalanan saat jalan kaki dari tempat makan siang, di sudut jalan, di mobil, dan tempat lainnya. Meskipun idealnya wawancara dilakukan di dalam ruangan khusus, melakukan wawancara di tempat lainnya masih diperbolehkan. Kemudian dalam interogasi dilakukan pada lingkungan yang terkontrol, bukan di sembarang tempat. Teknik persuasi yang dilakukan memerlukan lingkungan yang memiliki privasi, tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang, bebas dari halangan seperti suara bising di tempat umum. Kemudian, wawancara bersifat cair dan tidak terstruktur. Pokok pembicaraan juga bisa melompat dari satu pembahasan ke pembahasan lainnya. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi yang ingin dikumpulkannya. Akan tetapi, ia tidak boleh kaku. Ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Mungkin juga terdapat informasi baru yang tidak terduga. Oleh karena itu, seorang pemeriksa harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum didapatkan. Sedangkan dalam interogasi dilakukan cenderung lebih kaku dan pembicaraannya juga harus terstruktur. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah dalam pembuatan catatan. Dalam wawancara,
investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal merupakan wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Selain untuk pendokumentasian, mencatat juga dapat memperlambat proses wawancara. Hal ini dapat sangat berguna untuk mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan yang tinggi. Mengatur tanya jawab yang diselingi dengan keheningan yang panjang juga memberikan peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Sedangkan dalam investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan apa yang sebenarnya dan berkomitmen untuk tidak mundur dari posisi itu. Kemudian, membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada di dalam ruangan wawancara hanya investigator dan orang yang diwawancarai. Hal tersebut merupakan sifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagikan dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak terganggu, atau tidak terganggu orang lain. Sifat alamiah manusia ini terkadang terlupakan oleh seorang investigator. Sifat alamiah ini semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan perbuatan pidana. Pertimbangan tersebut semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk melakukan wawancara. Untuk mengetahui adanya kebohongan, terdapat 3 tingkatan atau saluran komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam wawancara. Yang pertama adalah verbal channel, yaitu ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini, dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap. Hal ini biasa disebut sebagai verbal behavior. Kemudian, yang kedua adalah paralinguistic channel. Paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Biasa disebut juga sebagai paralinguistic behavior. Kemudian yang ketiga adalah non-verbal channel. Non-verbal channel merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh, biasa disebut dengan non-verbal behavior. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah yang pertama, auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi yang penting yang belum diperoleh. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Kemudian yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Dan kemudian yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan tempat untuk wawancara. Saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruangan ini harus tenang
tidak terganggu suara pembicaraan orang lain atau kebisingan dari luar, serta tidak ada pemandangan orang berlalu lalang. Kemudian yang kedua, pintu ruangan seharusnya tidak berkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun. Jangan memberikan kesan bahwa ia sedang berada dalam tahanan. Kemudian yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang mencolok seperti dinding dengan cat mencolok, lukisan, hingga hiasan ruangan lainnya. Yang keempat adalah penerangan ruangan harus cukup, tidak terlalu menyilaukan mata investigator yang diwawancarai, dan tidak menghalangi pandangan investigator dalam mengamati ekspresi dan perilaku yang diwawancarai. Kemudian saran yang kelima adalah meminimalkan kebisingan apapun termasuk telepon. Kedua belah pihak harus mematikan telepon genggamnya. Kemudian yang terakhir adalah kursi investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif adalah yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Yang kedua adalah saksi yang dapat membenarkan atau corroborative witness. Kemudian yang ketiga adalah pihak yang diduga ikut terlibat atau co-conspirators. Dan yang keempat adalah pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau subjek. Terdapat karakteristik auditor yang cocok untuk melakukan wawancara. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berikut. Yang pertama adalah orang yang mudah bergaul, berbakat, dan berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain mau berbagi informasi. Kemudian yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela untuk memberikan informasi. Dan yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah the Red 9 Steps of Interrogation, yaitu 9 langkah-langkah dalam melakukan interogasi. Langkah yang pertama adalah direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas, yaitu positive confrontation. Investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan bahwa seyakin-yakinnya tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Setelah itu, investigator berhenti sejenak dan menempatkan berkas bawaannya jauh dari tersangka, menarik kursinya sejauh 1 meter dari tersangka, kemudian duduk. Kegiatan ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut sebagai behavior pause, yang biasanya berlangsung selama 5 detik. Akan tetapi, bagi seorang tersangka pasti akan terasa lebih lama. Tujuan behavior pause ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal tersangka
terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam behavior pause ini memberikan petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Ia memberikan insight mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Mendengarkan sangkaan atau tuduhan yang diberikan kepada tersangka, si tersangka tersebut pasti akan memberikan respon seakan-akan ia tidak mengerti atau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh investigator. Hal tersebut membuktikan bahwa tersangka tersebut sedang mengulur waktu. Dalam direct positive confrontation, pertanyaan yang diberikan secara singkat, jelas, langsung dan lugas, sehingga tidak ada alasan bagi seorang tersangka untuk mengatakan ia tidak mengerti atau tidak mendengar perkataan auditor. Orang yang tidak bersalah biasanya akan langsung menunjukkan sikap ketidaksukaannya, sedangkan tersangka yang bersalah akan selalu menghindari kontak mata dengan investigator. Tersangka yang bersalah menunjukkan sikap bersalah seperti mengubah postur tubuh, bersandar jauh ke belakang seolah-olah menghindari investigator, dan masih banyak sikap lainnya. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Ia memajukan tubuhnya ke depan, menatap tegas investigator dengan wajah merah dan melayangkan perkataan yang menunjukkan kemarahannya. Kemudian langkah yang kedua adalah interrogation time. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation time langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Semua orang juga berbuat begitu, dan lain-lain. Tersangka yang bersalah dengan mudah menangkap tema yang dibicarakan oleh investigator dan dengan seksama memahaminya. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan kata lain, ia tidak menangkap tema yang diberikan oleh investigator. Bagi tersangka yang tidak bersalah, tema-tema yang diberikan oleh auditor bukanlah umpan untuknya. Ketika investigator membahas interrogation time, baik subjek yang bersalah maupun tidak bersalah, diharapkan dapat mengemukakan penolakan atau sanggahan secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Apabila tersangka menunjukkan tanda-tanda yang akan mengakui kesalahannya, investigator tidak perlu membuang-buang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi interrogation time. Penyebab lain tersangka berputar-putar dengan menyanggah segala tuduhan adalah karena investigator menyampaikan tema yang salah. Tersangka memang berbuat salah, akan tetapi moral excuse yang ditawarkan investigator sebagai jalan keluar tidaklah tepat. Kemudian, langkah yang ketiga adalah handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, dan lain-lain. Penyangkalan ini dapat dilakukan secara verbal dengan mengatakan, "Tidak, saya tidak melakukannya," atau dengan non-verbal dengan menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan yang diberikan kepadanya. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan. Apabila penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian atau pengalaman, maka semua tahap yang akan dilakukan akan sia-sia. Tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu, yang dapat mengganggu fokusnya dari tema interogasi
dan upaya investigator untuk mengungkapkan kebenaran. Semakin sering tersangka yang bersalah melakukan penyangkalan, maka semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenaran. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah pertama. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan bahwa ia bersalah. Ia memberikan penyangkalan semata-mata karena ingin investigator terlibat dalam permainan yang telah dipersiapkannya. Permainan ini seolah-olah menyatakan, "Hei, aku dituduh, aku menyangkal, kamu mau tahu siapa yang kalah atau menang?" Apabila tersangka memberikan penyangkalan yang tegas, maka investigator harus menilai kembali apakah tersangka bersalah seperti penilaian awal interogasi atau masih ada kemungkinan tersangka tidak bersalah. Jika tersangka ternyata tidak bersalah, maka ia akan termotivasi untuk membuktikan bahwa investigator keliru. Tetapi, apabila tersangka bersalah, ucapan dan nada investigator memperkuat pandangannya mengenai tersangka. Tersangka yang bersalah ingin mengetahui apa saja yang telah diketahui investigator tentang dirinya, sehingga ia bisa membaca situasi. Karena itu, tersangka yang bersalah umumnya mulai mendengarkan informasi-informasi yang merugikannya dengan cermat ketika investigator mengungkapkannya. Saat ini, ia tidak akan menginterupsi percakapan untuk melakukan penyangkalan. Kalau ia masih menginterupsi dan interupsinya makin jarang, maka investigator berhasil menangani penyangkalan dan menolak ikut dalam permainan yang tersangka buat. Kemudian langkah yang keempat adalah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Sedangkan benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya menjadi mengajukan keberatan. Denial atau penyangkalan merupakan strategi pertahanan yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara objection atau keberatan merupakan strategi menyerang dan hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Proses interogasi pada langkah ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang dilakukan tersangka untuk meyakinkan menceritakan yang sebenarnya. Keberatan yang disampaikannya adalah dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral, mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkalkan kepadanya. Jika tersangka mengubah strateginya dari denial defensive ke objective defensive, maka investigator memenangkan pertarungan pada langkah yang ketiga. Dalam langkah 4 ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, mengenali keberatan, yang kedua, menghargai keberatan, yaitu tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka, dan yang ketiga adalah membalikan keberatan. Langkah yang kelima adalah keeping the suspect's attention. Biasanya, tersangka tidak akan bersikap diam dan santai. Tersangka ini mendominasi percakapan sehingga ia dapat mengatur kendali dengan memegang dialog. Tersangka dapat meninggalkan ruangan interogasi atau secara psikologis, menutup diri atau withdrawal, dan mengabaikan semua tema yang dibicarakan oleh investigator. Tersangka sudah kehilangan kepercayaan diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai pada titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Tidak ada kontak mata, ia akan melihat ke atas atau ke samping namun tidak ke bawah. Tatapannya kosong dan tidak berekspresi. Ia tidak bergerak secara verbal, nonverbal, dan mental. Dalam tahap ini,
kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangatlah penting. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan tidak mendadak. Investigator berupaya melibatkan tersangka kembali ke dalam percakapan dengan membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk mau menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan hipotesis yang diberikan harus menyentuh aspek positif dari tersangka. Langkah yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya terjadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, dan mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan withdrawal ke resignation merupakan perubahan yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka. Terdapat 4 tanda fisik yang menunjukkan resignation yang bisa terjadi berbarengan atau terpisah. Tanda tersebut adalah perubahan dalam posisi lengan tungkai, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Yang pertama adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan tangan dan lengannya untuk menopang dagunya. Dalam resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Kemudian yang kedua adalah sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Ditunjukkan dengan mengangguk-anggukan kepala saat mendengarkan pernyataan tentang tema yang dibuat investigator, yang menunjukkan ia setuju dengan perkataan investigator dan menghayati pesan-pesan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perubahan postur. Mengubah postur, khususnya ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Yang keempat adalah perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercayai bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Dalam kondisi withdrawal, ia bisa melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah seiring dengan kepalanya tertunduk. Langkah yang ketujuh adalah presenting the alternative question. Merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Pertanyaan pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi. Pada langkah ke-6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka memasuki resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku apapun itu alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Langkah yang ke-8 adalah bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Pada awal langkah ke-8, hanya seorang investigator yang berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya.
Apabila ada investigator kedua dalam ruangan yang sama menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis yang akan dilakukan pada langkah ke-9. Yang terakhir, langkah ke-9 adalah the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Di Indonesia, investigator seringkali melakukan interogasi sambil mengetik jawaban. Tersangka menuntut persepsi investigator, dan di akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari metode ini adalah pengakuan tertulis ini tidak sepenuhnya menggunakan kalimat atau bahasa tersangka. Bisa terjadi di kemudian hari bahwa tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang ditulis dalam berita acara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri sesi presentasi ini, sedikit kata-kata motivasi dari saya untuk saya, Anda, dan kita semua. Bersyukur adalah obat untuk mengatasi ketidakpuasan dalam hidup. Maksudnya adalah semakin kita mau belajar untuk mensyukuri, akan semakin banyak berkat yang datang untuk disyukuri. Jika kita berdoa pada saat kesulitan, doa itu akan meringankan kesulitan itu. Jika kita berdoa pada saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraan itu. Tahun 2020 mungkin salah satu tahun terberat dan banyak peristiwa yang tidak terduga yang telah terjadi. Mungkin banyak dari kita mengeluh tentang hal-hal yang terjadi selama tahun 2020 ini. Namun percayalah, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan atau kesulitan melebihi kemampuan kita. Dan percayalah kepadanya, maka pasti akan ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.